Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 757, menghancurkan kehampaan. Glub. Semua orang yang berada di tanah menelan ludah. Dengan kekuatan puncak Martial Sovereign, dia bahkan bisa mengubah medan dan gunung menjadi senjata sesukanya. Yun Xiao merasa sangat disayangkan. Cangkang naga adalah benda langka dengan nilai penelitian yang sangat tinggi. Jika benar-benar diangkat oleh Zhuo Qingfan, kemungkinan besar benda itu akan hancur total. Baik medan perang para dewa kuno maupun cangkang naga sama-sama merupakan senjata yang tiada tara. Dua kekuatan sombong itu perlahan saling bertabrakan, dan seluruh langit seketika terbelah menjadi dua dunia yang benar-benar berbeda. Satu berwarna hijau, satu lagi hitam, saling melahap satu sama lain. Cangkang naga berubah bentuk dan langsung menggigit medan perang para dewa kuno. Perlahan-lahan, ia meluncur ke langit gelap dan menekan semua awan iblis. Tapi pada saat yang sama, tubuh naga itu terus runtuh, dan nafas naganya semakin melemah. Cangkang naga itu telah lama tidak aktif dan sudah penuh kerusakan. Sekarang, Zhuo Qingfan memaksanya keluar dari tanah. Benda ini hanya bisa digunakan satu kali. Saat kekuatan terakhir di dalamnya dilepaskan, naga yang terperangkap itu akan terbang ke langit dan menghancurkan kegelapan malam. Wajah Di Ye berubah drastis. Saat ini, awan iblisnya menjadi tidak stabil, seolah-olah sedang terkoyak. Meskipun belum benar-benar hancur, namun kondisinya sudah sangat berbahaya. Zhuo Qingfan berdiri dengan tombak di tangan. Dengan nada acuh, tak acuh dia berkata, "Hanya sebatas ini? Senjata tingkat mendalam tingkat transenden seperti ini hanya kau biarkan tertutup debu di tanganmu." Tubuhnya bergerak secepat kilat. Dalam sekejap, dia sudah berada di atas kepala naga. Dia mengangkat tombak tinggi-tinggi, dan simbol-simbol aneh yang mirip bunga dandelion melayang keluar dari tombaknya. Simbol itu memancarkan cahaya biru samar di udara dan membentuk kristal seperti serpihan salju. Domain biru samar perlahan meluas di perbatasan antara dunia hitam dan hijau. Dengan lautan luas seperti debu sebagai pusatnya, domain itu menyebar seperti wilayah yang tak terbatas. Di dalamnya, ribuan mil membeku, ditemani petir ungu dan hijau. Mata Zhuo Qingfan menyipit, kilatan dingin terlihat jelas di dalamnya. Tombak di tangannya perlahan bergerak dan meninggalkan bayangan gerak yang tajam. Meskipun gerakannya terlihat ringan dan lambat, seluruh wilayah es dan petir itu langsung mengamuk. Kekuatan ini menutupi langit hijau yang dibentuk oleh cangkang naga dan menyapu masuk ke dalam kegelapan malam, seolah ingin menghancurkan langit. Es ribuan mil menyegel 1000 keping batu giok. Salju memantulkan gunung dan sungai. Guntur, terbangunlah. Ujung tajam lautan luas langsung menebas medan perang para dewa kuno. Kekuatan dunia yang sejak tadi terus terdesak oleh cangkang naga, akhirnya tidak mampu lagi bertahan. Dalam sekejap, seluruh wilayah medan perang para dewa kuno hancur. Bahkan bayangan hitam raksasa yang memegang menara kuno ikut ditelan oleh kekuatan dahsyat itu. Langit runtuh sepenuhnya, seolah seluruh dunia meledak. Energi yang sangat besar melonjak dari langit dan menerobos bumi. Tanah tempat semua orang berdiri terus dihantam berbagai kekuatan hingga membentuk lubang hitam. Semua orang ketakutan, takut tubuh mereka terseret masuk dan mati tanpa sisa. Namun, kekuatan dari langit terlalu kuat. Meskipun mereka tidak langsung terkena energi itu, aura penindas yang menyelimuti saja sudah cukup membuat banyak orang gemetar dan hampir tidak bisa berdiri. Boom, boom, boom. Langit hancur dalam waktu yang lama sebelum akhirnya gema ledakan itu mereda. Suara itu bergema tanpa henti, mengguncang hati semua orang hingga rasanya seperti akan robek. Pada saat ini, awan iblis telah lama menghilang. Namun, langit masih tampak gelap. Itu karena sebuah lubang hitam raksasa muncul di angkasa, berputar perlahan seolah ingin melahap segalanya.
Zhuo Qingfan justru mengangkat tombaknya ke bahu dan melayang di udara di depan lubang hitam itu. Dibandingkan lubang hitam tersebut, tubuhnya kecil seperti sebutir pasir di tengah lautan. Dia bergumam pelan, benar-benar menembus kehampaan. Apakah aku yang tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik, atau iblis itu memang sudah menyiapkan jalan keluar? Tangan kiri Zhuo Qingfan menepuk keningnya sambil bergumam, oh benar. Tadi aku sempat memikirkan sesuatu. Bagaimana bisa aku lupa? Apalagi tadi? Yingluo? Ya. Dia terus bergumam, lalu tiba-tiba berteriak, ayah, aku ingat sekarang. Itu adalah senjata tingkat mendalam tingkat transenden. Iblis itu sebenarnya memiliki senjata tingkat tertinggi. Dia mengerutkan kening, lalu mengangkat tangan kirinya ke udara. Sebuah benda aneh jatuh ke telapak tangannya. Dia melihatnya sebentar dan berkata, ini pecahan dari senjata tingkat tertinggi itu? Sepertinya tadi aku menghancurkannya, tapi sisanya sudah dibawa kabur olehnya. Tidak, ini harus kuambil kembali. Benda ini terlalu penting. Zhuo Qingfan menyimpan pecahan medan perang para dewa kuno itu ke dalam wadah penyimpanan. Tombak yang dibawanya perlahan berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang. Tubuhnya pun perlahan lenyap ke dalam lubang hitam itu. Apakah dia sudah pergi? Setelah waktu berlalu cukup lama, energi dunia perlahan mulai stabil. Xia Yunan berseru, apakah sisa kekuatan martial sovereign masih ada? Bagaimana dengan iblis itu? Apakah dia mati? Semua yang selamat saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Shuyu berkata, Zhuo Qingfan sudah pergi dan sepertinya iblis itu berhasil melarikan diri. Serangan terakhir tadi terlalu dahsyat. Bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya bisa menebak berdasarkan sisa pengamatan dan perkiraan. Dia kabur, Xia Yunan terkejut. Dia bisa melarikan diri dari kekuatan sebesar itu? Apakah iblis itu benar-benar sekuat itu? Shuyu juga merasa ada yang tidak beres. Meski iblis itu memiliki senjata tingkat mendalam transenden, dia tetap tidak yakin bahwa iblis tersebut bisa kabur dari tangan Zhuo Qingfan. Zhuo Qingfan juga sudah mengejarnya. Mungkin cepat atau lambat dia akan bisa menyusul. Namun setelah berkata begitu, rasa percaya dirinya seperti lenyap. Wajahnya tampak murung. Mata Yun Xiao yang sebelumnya merah darah perlahan kembali normal. Dia menghela napas dan berkata, iblis itu memang melarikan diri, sepertinya dia sudah mempersiapkan semuanya. Lingkaran hitam itu bukan hanya memurnikan awan iblis, tapi juga menjadi jalan keluar baginya. Tidak heran dia berani menghadapi Zhuo Qingfan tanpa rasa takut. Tapi kemungkinan besar senjata tingkat tertinggi itu sudah rusak parah. Semua orang terkejut. Mereka saja tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan jelas. Jadi bagaimana Yun Xiao bisa melihatnya? Beberapa orang mulai mencibir dan memandangnya dengan tatapan aneh. Shuyu justru sangat terkejut. Meski dia tidak sepenuhnya percaya bahwa Yun Xiao benar-benar melihat segalanya, dia tahu anak muda ini misterius dan tidak sesederhana kelihatannya. Anak muda, aku masih punya banyak pertanyaan tentang iblis itu. Bisakah kamu ikut kembali bersamaku ke wilayah suci? Aku akan memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Kamu sudah banyak membantu kami hari ini. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Semua orang terkejut. Tamu terhormat wilayah suci biasanya adalah pahlawan besar atau pemimpin sekte, minimal penguasa bela diri tingkat tinggi, atau alkemis tingkat 9. Sejak kapan status seperti itu diberikan kepada seorang pemuda dengan tingkat martial supreme seperti Yun Xiao? Saat ini, awan iblis telah hilang, segel cangkang naga juga sudah lepas. Kekuatan penyegelan urat nadi bumi telah lenyap, dan semua indera spiritual kembali normal. Karena itu, mereka bisa melihat kondisi Yun Xiao yang seperti tidak terlalu terluka. Dan hal itu justru membuat banyak orang merasa kesal. Senjata tingkat mendalam tingkat 9 pun bukan tidak mungkin kami berikan padamu, kata Shuyu sambil tertawa. Dia menatap Yun Xiao dengan percaya diri. Baik status sebagai tamu terhormat wilayah suci maupun senjata tingkat 9 adalah godaan yang luar biasa bagi para pejuang. Bahkan pahlawan dan pemimpin sekte sekalipun sulit menolak tawaran seperti itu.
Hal ini membuat banyak orang merasa tidak senang. Bahkan sebagian penyintas dari wilayah suci ikut mengerutkan kening. Tuan Shu, aku melihat dengan jelas pertempuran antara martial sovereign kekosongan dan iblis itu menggunakan teknik mata dewa tak terkalahkan milikku. Aku bahkan mengingat semua detailnya. Lebih baik biarkan aku ikut ke wilayah suci untuk membantumu mengatasi kebingunganmu. Aku tidak perlu kehormatan sebagai tamu terhormat. Berikan saja aku senjata tingkat mendalam tingkat 9. Seorang ahli martial sovereign yang berwajah tebal maju ke depan sambil menyipitkan mata. Demi menunjukkan kemampuannya, dia terus mengedipkan matanya dan sinar hijau keluar dari dalamnya. Teknik mata dewamu itu bukan apa-apa. Tahukah kamu kalau mata setan kiling berwarna biru langit milik keluarga Nangong adalah teknik mata terbaik di dunia? Bukan hanya bisa melihat segalanya, tapi juga bisa menembus segala penghalang dan melihat ribuan mil jauhnya. Seorang pemimpin bela diri lain melangkah maju. Matanya berputar cepat dan memancarkan cahaya biru, lalu tatapannya langsung menekan Shuyu. Rambut Shuyu langsung berdiri saat melihatnya. Setelah memutar matanya beberapa saat, pria itu tertawa dan berkata, "Pakaian dalam Tuan Shu berwarna biru. Aku ingin tahu, apakah mata iblis biru langit milikku benar?" Pfft. Xia Yunan langsung menyemburkan darah. Wajahnya memerah, dia memegangi perut sambil terus batuk tanpa henti. Wajah Shuyu langsung menghitam karena marah. Dia berteriak, "Pergi. Kalian berdua benar-benar kurang ajar. Menghilang dari hadapanku sekarang juga, atau aku tidak akan ragu membunuh kalian." Dua penguasa bela diri itu langsung gemetar ketakutan. Mereka buru-buru mundur dan bersembunyi di tengah kerumunan, tidak berani bersuara sedikit pun. Hahaha, Yun Xiao juga tertawa. "Tuan Shu, menurutku keduanya memang bisa menjawab keraguanmu. Mata dewa mereka luar biasa sekali. Sebaiknya bawa saja mereka kembali ke wilayah suci. Aku sendiri masih punya urusan pribadi yang harus kuselesaikan, jadi aku tidak bisa ikut bersamamu." "Apa? Kamu tidak mau pergi?" Shuyu sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Yun Xiao akan menolak. Hanya Xia Yunan yang bisa menebaknya, dan di dalam hatinya muncul rasa pasrah. Senjata tingkat 9 mungkin tidak ada artinya bagi orang seperti Yun Xiao. Para seniman bela diri lain juga terkejut. Siapapun di tempat itu pasti akan menerima tawaran seperti itu tanpa ragu. "Kita akan bertemu lagi," kata Yun Xiao sambil tersenyum. "Aku yakin kita tidak akan menunggu lama sampai bertemu kembali. Hanya saja, masalah iblis itu sangat rumit. Tuan Shu harus berhati-hati ketika kembali nanti. Kalau tidak ditangani dengan benar, masalah ini akan menimbulkan bencana tanpa akhir." Shuyu mengangguk. "Kamu tidak perlu mengingatkanku. Aku pasti akan menanganinya sebaik mungkin. Iblis itu sekarang bersembunyi di benua ini dan menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia seni bela diri surgawi. Sepertinya kita tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada Zuo Qingfan. Setelah aku kembali dan melapor, aku akan mengerahkan banyak ahli untuk mengejarnya dan memusnahkannya." "Bagus kalau begitu," kata Yun Xiao. "Itu pilihan yang tepat. Pada saat ini, orang-orang yang selamat dari lautan pembentukan jiwa tampak sangat serius. Mereka sudah menyebarkan indera ilahi mereka ke seluruh area kuburan, tetapi tetap tidak bisa merasakan keberadaan Chu Shengfeng. Sepertinya dia memang sudah melarikan diri." I Cheng Ying terlihat sedikit kecewa. "Tuan Shu, aku benar-benar tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Aku akan kembali dan melaporkan semuanya kepada Presiden. Aku pamit dulu." Shuyu mengerutkan kening. Lautan pembentukan jiwa jelas terlibat dalam kejadian ini, tetapi dia tidak memiliki cukup bukti untuk menegaskannya. Jadi dia hanya bisa berkata, "Baiklah, silakan. Aku hanya berharap lautan pembentukan jiwa bisa lebih sering bekerja sama dengan wilayah suci untuk membahas masalah ini." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.